Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Coba Kak mau tanya Kak Evelyn. Kak Evelyn, apa kabar hari ini Kak? Baik, sangat baik dan luar biasa. Mantap sekali. Oke, kita memasuki bulan yang ke-8 ya Kak ya. Betul Minggu Kak, pertama. minggu Pasti pertama. sukacita yang baru ya. Luar biasa. Oke, hari ini kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Dedek, kita duduk yang manis dulu, kita berdoa dulu ya. Oke, Yuk kita Kak. sama-sama berdoa. Siapkan hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami kembali Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama melalui ibadah online kami. Tuhan, kami mau bersuka cita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang menutup bungkus setiap kami Tuhan. Biar segala pujian kami, segala penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Amin. Amin. Oke Dedek, hari ini kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Amin. Amin Kak. Siap nggak mendengarkan? Siap dong. Oke, yang di rumah boleh berdiri dong. Oke, semuanya Apakah boleh siap kita mau berdiri. menari? Dengar dia panggil nama saya ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Yuk katakan lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan ku jawab ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi katakan dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Katanya sama-sama. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk kembali ya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau datang sama Tuhan. Semuanya lipat tanganmu, tutup matamu. Mari siapkan hatimu adik-adik, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Setiap puji-pujian kita mau persembahkan kehadirat Tuhan, biar Tuhan boleh disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kita. Mari adik-adik, sungguh-sungguh berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memuji Tuhan lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami Tuhan Yesus, agar kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat semuanya untuk memuji Tuhan? Semangat dong Kak. Yang semangat katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. Kak Doris masih semangat? Semangat. Kak Evelyn juga semangat. Oke. Kita tahu ya Kak Doris bahwa Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Sayang sama kakak. Yes. Sayang sama adik-adik dan sayang sama papa mama tentunya ya. Oke, kita mau nyanyikan lagu Sayang-sayang disayang. Yes. Kita mau berikan yang terbaik melalui tarian kita. Harus nari ya Kak? Betul Kak. Karena kita mau joget-joget manja Kak. Oke. Ayo adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri ya. Oke Kak. Iya Kak. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Papa mama juga ikut joget ya. Semuanya bangkit berdiri. Ayo kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Hey, yes. Hey,
Oke adik-adik, silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik, jumpa lagi dengan kakak hari ini di minggu pertama di bulan Agustus. Tadi kakak udah lihat adik-adik semua yang di rumah memuji Tuhan, bersuka cita, ada yang lompat-lompat, menari buat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak undang adik-adik semua yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, dan menjadi hidup yang lalu bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, sebenarnya kami mendengar firman-Mu, urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya firman-Mu yang disampaikan menjadi rema kehidupan kami dan berbuah, bahkan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi adik-adik yang di rumah, urapi orang tua, bahkan urapi kami Tuhan yang menjaga firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Masih Kudus. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan terima kasih. Mari semua katakan amin. Di sini kakak nggak sendirian, kakak ditemani 3 teman kakak. Kakak mau ngetes mereka apakah berani saat dipanggil, dia berani memberitakan firman Tuhan. Yuk kakak mulai panggil teman yang pertama. Namanya dia Joni. Joni, sini Joni. Shalom kakak. Halo Joni. Shalom teman-teman. Nah, ini teman kakak yang pertama, namanya Joni. Ganteng nggak dia? Oh iya, ganteng kan teman kakak? Oke. Nah, teman kakak yang kedua, kakak akan panggil nama dia Alek. Alek, sini Alek. Salam kakak. Salam Alek. Salam teman-teman. Alek, gimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Mantap. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, kita panggil Mas Boy. Halo Mas Boy, sini Mas Boy. Halo kakak. Kenalkan namaku Mas Boy. Ini teman kakak yang ketiga, nama Mas Boy. Ketiga teman kakak ini kakak akan tantang untuk memberitakan firman Tuhan hari ini. Kakak akan challenge mereka apakah dia berani. Kita lihat nanti. Yuk. Sebelumnya kakak usahakan mereka duduk dulu. Ayo, silakan duduk dulu. Dadah teman-teman. Baik, firman Tuhan hari ini akan diceritakan oleh teman-teman kakak bertiga ini. Kakak mau nanya, siapa yang berani angkat tangan untuk beritakan firman Saya Tuhan? kak, saya kak, Mas Boy kak, Mas Kok Boy. Mas Boy doang yang berani? Yang dua katanya tadi berani. Kemana yang dua ini? Oke, kalau gitu Mas Boy maju untuk menceritakan firman Tuhan. Baik kakak. Makasih Kak Nixon. Hari ini aku mau cerita firman Tuhan yang diambil dari Matius 4 ayat 8 sampai 22 dan Matius 10 ayat 1 sampai 4. Teman-teman di rumah nanti dibaca ya firmannya. Hari ini aku akan menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus. Di Alkitab perikopnya judulnya adalah Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Pada waktu itu ada penjala ikan yang sedang mencari ikan dengan menjala. Mereka bersaudara. Mereka adalah Simon dan Andreas. Tapi semalam-malaman mereka menjala ikan, tidak dapat ikan sedikit pun teman-teman. Satu pun juga nggak dapat. Ketika hari semakin pagi dan makin siang, di pinggir Danau Galilea ada seseorang yang menghampirinya. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahunya Simon, dan menyuruh untuk bertolak agak sedikit jauh dari tepi pantai Danau Galilea. Dan Tuhan Yesus mulai mengajar ke banyak orang. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk bertolak agak ke dalam sambil berkata, "Tampakkanlah jalamu ke sebelah kanan." Lalu Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah menebarkan jalannya dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh kami, maka kami menebarkan jalannya." Setelah mereka menebarkan jalannya, maka mereka mulai merasakan ada ikan yang tertangkap. Makin lama, makin banyak, dan jalan mereka pun makin koyak. Dan Simon pun mulai memanggil teman-temannya, "Hei,
Yakobus, ayo Yohanes, tolong dong datang ke sini. Mereka langsung datang untuk membantu dan mereka mulai tercengang melihat hasil tangkapan yang itu banyak sekali. Saat itu juga Simon tersungkur dan berkata, "Guru, bagilah dariku, sebab aku adalah berdosa." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia dan ikutlah aku." Seketika itu juga setelah perahunya mendarat, maka mulailah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengikuti Tuhan Yesus. Keren Mas Boy, kamu keren sekali. Ya gitu adik-adik, kalau kita Citylight, kita harus bisa berani seperti Mas Boy. Saat kita disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan, kita harus berani. Kita juga harus berani memberitakan firman Tuhan, sama seperti Simon saat Tuhan Yesus menyuruh menerbangkan jalan sebelah kanan, Simon langsung mengikutinya. Makasih Mas Boy. Sekarang kakak lanjutin ya Mas Boy, di sini dulu ya, jangan pergi ya. Teman-teman, kalau kita Citylight, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, yang dimulai dari Simon yang kita kenal dengan namanya Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dan bukan hanya mereka saja, masih ada 8 orang lagi yang Tuhan Yesus panggil untuk menjadi muridnya. Kira-kira siapa saja ya murid Tuhan Yesus? Masih ada yang ingat? Masih yang tahu? Angkat tangannya, coba Kak pengen lihat. Sekarang Kak nanya sama Mas Boy. Mas Boy masih ingat gak siapa saja murid Tuhan Yesus semuanya? Masih ingat? Masih dong Kak, kan namanya juga Mas Boy. Pasti inget, kan ada lagunya juga. Mereka adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan ada juga yang namanya Yudas, dan yang terakhir namanya Bartolomeus. Semuanya pas ada 12 murid Tuhan Yesus, tapi sayang Kak, Yudasnya mengkhianati gurunya dan Yudas diganti oleh yang namanya Matias. Benar kamu Mas Boy, murid Tuhan Yesus ada 12. Yang satu yang bernama Yudas telah mengkhianati Tuhan Yesus, dan ia menyesal dan meninggal dan digantikan oleh Matias. Kakak punya pertanyaan buat teman-teman Neopit dan Citylight semuanya di sini. Siapa yang bisa jawab pertanyaan kakak? Boleh dijawab melalui nomor WA ibadah online kita. Pertanyaannya gampang, dengan bebek ya. Siapa nama murid Tuhan Yesus saat ini? Atau murid Tuhan Yesus sekarang? Yang sudah tahu jawabannya langsung kirim ke nomor WA ibadah online. Kakak siapkan 5 hadiah spesial buat adik-adik semua. Yaitu, pengen tahu hadiahnya? Nah, nggak boleh kan spesial. Entah kalau udah tahu, kakak kirim hadiahnya. Tenang Mas Boy, kan pertanyaan tadi buat adik-adik yang di rumah. Mas Boy di sini udah bantuin kakak. Ntar kakak kasih hadiah khusus, yaitu nasi uduk 1 bungkus. Oke? Oke, kita langsung kakak lanjutin ke pendalaman Alkitabnya. Dari firman Tuhan hari ini yang sudah diceritakan oleh Mas Boy, kita dapat belajar mengenai panggilan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kita dipilih Tuhan. Apa? Yang pertama, kita dipilih Tuhan. Saat Tuhan Yesus memilih kita, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Dan Tuhan memilih kita tidak pernah membeda-bedakan, baik kaya, miskin, tua, muda, kecil, hitam, kurus, gendut. Tuhan tidak membeda-bedakan. Semuanya Tuhan pilih sesuai yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tidak pernah membeda-bedakan antara golongan. Kita tahu bahwa murid Tuhan Yesus yang pertama adalah dari golongan nelayan. Dia ada Petrus, ada Yakobus, Andreas, Yohanes. Ada golongan pemungut cukai,
ada juga dari pedagang, dan masih banyak lainnya adik-adik. Ya. Yang kedua, saat kita dipilih, kita memiliki yang namanya kasih mula-mula. Karena apa? Tuhan mencurahkan kasih mula-mula kepada kita semua. Ya. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kasih mula-mula? Yaitu dengan menggunakan dengan Tuhan, kita akan penuh Roh Kudus. Dengan penuh Roh Kudus, maka kita akan penuh dengan kasih mula-mula. Kasih mula-mula adalah kasih yang mempedulikan Tuhan Yesus, kasih yang sangat haus akan Tuhan Yesus, kasih yang benar-benar sayang kepada Tuhan Yesus seperti kita sayang kepada orang tua kita. Dengan penuh Roh Kudus, pasti kita memiliki kasih mula-mula, dan cirinya adalah peduli, saling menolong, saling membantu, dan mendoakan. Tapi adik-adik, banyak yang kakak lihat makin kesini, makin banyak anak-anak yang tidak peduli dengan keadaan sekitar. Buru-buru mau mendoakan, dipanggil mama aja untuk bantu kadang cuek, kadang nggak dengar, kadang nggak mau. Ayo, siapa kayak gitu? Kakak mulia. Jangan sampai ada ya ada di ROG dan Citilek. Jangan sampai tidak memiliki kasih mula-mula. Ya. Di sini kakak percaya, kakak lihat semuanya bahwa ada di ROG Citilek Rayon 8 memiliki kasih mula-mula, yaitu kasih yang peduli akan lingkungan, peduli akan sesama, suka menolong, saling membantu, mendoakan, bahkan karena kasihnya kepada Tuhan Yesus, sehingga coba yang sebelah kiri katakan, kamu harus memiliki kasih mula-mula. Yuk sekali lagi ya. Coba sebelah kanan katakan, kamu penuh Roh Kudus. Katakan, kamu Roh Kudus. Coba sebelah kirinya katakan, kamu harus memiliki kasih mula-mula. Dan yang ketiga, yaitu menjadi saksinya Tuhan. Setelah kita dipilih, kita memiliki kasih mula-mula, kita harus bisa menjadi saksinya Tuhan. Sama seperti Bapak Petrus, saat Tuhan panggil, kamu akan menjadi penjala manusia. Maka seketika itu juga Bapak Petrus dan teman-teman mengikuti Tuhan Yesus. Menjadi saksinya itulah tugas yang wajib bagi kita semua, adik-adik, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seperti contohnya Bapak Petrus, waktu itu Bapak Petrus taat dan setia di loteng atas Yerusalem, menantikan janji Tuhan. Setelah penuh Roh Kudus, mereka berani memberitakan firman Tuhan, dan mereka memiliki kasih yang mula-mula. Mereka hidup bersama-sama, saling membagi, makananmu juga makananku. Hidupnya mereka saling berbagi dan membantu. Bahkan saat Bapak Petrus mengajar, 5.000 orang langsung bertobat saat itu juga. Kisah itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47. Kita bisa membacanya dari Kisah Rasul 1 sampai Kisah Rasul 4. Itu menceritakan perjalanan para rasul Tuhan Yesus yang taat, setia setelah menerima Roh Kudus. Mereka memiliki kasih mula-mula dan hidup dalam pelayanan menjadi saksinya Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Kakak berharap adik-adik semua yang telah dipilih Tuhan dan sejak dalam kandungan bisa mengikuti Tuhan Yesus sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya, sampai jadi kakek nenek, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di dunia ini untuk menyelesaikan amanat Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini juga sampai di sini. Kakak berharap kita yang sudah dipilih Tuhan dari sejak kecil, kita bisa menyelesaikan amanat agung sebelum Yesus datang kembali. Yuk kita bersatu dalam doa. Mas Boy, doa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami Tuhan dari sejak kecil Tuhan. Bahkan sejak dalam kandungan ibu kami Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan. Terima kasih buat Tuhan hari ini, karena Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan sebelum Engkau datang kedua kali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan Roh atas kami Tuhan, bukan kami lebih lagi untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, khusus Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak yang sudah selek Tuhan.
di mana mereka berada Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau penuhi mereka dengan Roh Kudus Tuhan, Engkau penuhi mereka dengan kasih-Mu yang mula-mula Tuhan. Dan mereka memiliki kasih yang lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, kasih yang lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, kasih yang mengutamakan Engkau dari segalanya Bapa. Bahkan mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang susah Kau hiburkan Tuhan. Bahkan yang beban berat hari ini Tuhan di masa pandemi, Engkau lepaskan, Engkau ringankan bebannya Tuhan. Bahkan Kau angkat segala beban mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Baik saat pandemi ini berlalu, saat pandemi ini selesai Bapa, mereka dapat bersaksi menjadi kemuliaan Tuhan, bersaksi buat kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu luar biasa. Biarlah firman-Mu hamba sampaikan sampai di sini Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus terus menyertai mereka, mengurapi mereka sampai mereka dewasa, sampai mereka menjadi kakek nenek Tuhan, bahkan sampai kedatangan kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam kuasa-Mu, dan keluarga besar ke dalam kuasa juga. Kami serahkan kakak-kakak kami yang lebih ke dalam kuasa-Mu, kakak kasih pilek dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ulangan 7 ayat 6b. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kita ulangin lagi ya teman-teman. Ulangan 7 ayat 6b. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Shalom teman-teman, aktivitas hari ini kita akan menghias foto. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama kita membutuhkan foto dengan ukuran 3R atau 4R. Yang kedua, kita harus menyiapkan bahan dan alat untuk menghias sesuai kreasi kalian ya. Yuk kita mulai. Bagi kalian yang sudah mengerjakan aktivitas ini, silakan kalian kirim ke nomor WA berikut dan kirim ke Facebook Aerobik juga ya. Bye. Hai teman-teman, aku Mas Boy. Hari ini aku akan membacakan Warta Erokid. Yang pertama, teman-teman semua catat ya, minggu depan ibadah online kita via Zoom lagi jam 9 dan via YouTube. Bagi teman-teman yang belum bisa join Zoom di jam 9, teman-teman gak usah khawatir ya. Kita bisa ibadah lagi di jam 5 sore via Facebook. Pengumuman yang kedua, kemarin siapa yang sudah mengirim aktivitas mewarnai Saulus dan Silas? Angkat tangannya. Mas W mau lihat. Ayo angkat tangan semuanya. Belum semua nih. Oke, pemenangnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, bagi teman-teman semuanya yang rindu didoakan, gak usah malu-malu ya.
hubungi kakak-kakak Erokit dan Cityland. Sekian pada minggu Erokit hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami ingin bersatu dalam doa. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan Kepala Daerah. Berikan mereka kecerdasan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam menangani wabah virus corona. Berkati ya Tuhan, dan juga berkati warga-warga agar mematuhi protokol kesehatan dan mendapat suntikan vaksin COVID-19. Berkati ya Tuhan warga-warga Indonesia agar damai, rukun, tentram seperti dulu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, tutup bungkus kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 agar cepat berlalu, dan juga berkati para medis agar tetap semangat menjalankan tugas, dan juga berkati masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti ibadah online bersama kami, orang tua, dan guru-guru kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan untuk mengajarkan kami benar-benar akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan taat kepada perintah Tuhan. Berkati juga untuk semuanya yang ada di ibadah online ini. Kau berkati supaya mereka sehat selalu, maupun yang tidak ada di ibadah online ini. Kau berkati juga ya Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah Kau berikan untuk kami gunakan sebaik-baiknya. Dan berkati juga guru-guru dan kakak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah gereja di hari Minggu, untuk membuat kita supaya baik terus kepada orang dan berbuat baik kepada teman-teman juga ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemimpin gereja kami ya Tuhan, Pak Niko, Pak Wiweko, Kak Yafet, dan guru-guru sekolah minggu semua. Tuhan berkati agar mereka selalu sehat ya Tuhan, pekerjaan dan pelayanannya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami juga berdoa buat setiap anak-anak. Mari Tuhan, Engkau berikan Tuhan kesembuhan bila ada yang sakit. Tuhan hiburkan bila ada yang bersedih. Tuhan Yesus juga berkati setiap anak-anak yang sekolah melalui online Tuhan. Mari Tuhan berikan kepintaran atas setiap mereka. Berikan hikmat-Mu atas mereka. Biar mereka menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan menjadi anak yang hebat. Tuhan Yesus berkati juga setiap guru-guru yang mengajar setiap anak-anak kami. Tuhan berikan hikmat atas setiap mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang tua. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap orang tua, di mana Tuhan menitipkan setiap anak-anak kami. Biarlah mereka menjadi orang tua yang baik, yang mengajarkan anak mereka sesuai dengan firman Tuhan. Biar setiap keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang aman buat setiap adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan setiap doa-doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mau menerima berkat Tuhan melalui kakak kami, Kak Yafet. Hari ini firman Tuhan begitu dahsyat buat adik-adik semua. Biarlah kiranya firman itu bertumbuh di hatimu dan berbuah-buah dalam kehidupanmu. Mari, angkatlah tanganmu, siapkan hatimu. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kasih karunia.
berikan mereka damai sejahtera. Tuhan, keamanan yang luar biasa di masa pandemi seperti ini. Tangan mereka tangan yang Kau urapi untuk mengerjakan banyak tugas, dan Tuhan buat berhasil. Juga buat papa mama mereka, Tuhan berkati ekonomi dan kesehatannya. Karena kami mengingat kasih karunia Bapa yang begitu berlimpah-limpah dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus begitu manis, begitu indah, memampukan kami semua mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kami, dan kami akan berpindah ke surga selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.